kok kayak aku mau ngelakuin ini tapi kok nggak didukung sih. Cuma di satu sisi aku juga berusaha ngertiin sisi orang tua aku yang kayak masih punya 2 adik. Maksudnya perjalanannya masih panjang gitu loh. Kayak tentang masalah, pokoknya berantem mas tuh seputaran masalah inilah, masalah kuliah gitu. Terus habis itu aku ingat aku nelpon salah satu homesitter kayak sambil nangis-nangis gitu. Perjalanan mau ini kan perjalanannya panjang gitu kan. Dan aku tuh merasa aku takut banget salah ngambil keputusan gitu loh. Terus pas waktu datang ke papa awalnya kayak this is gonna be awkward. Pas lo minta didoain tuh ya? Iya, so kayak tapi jadi ya udah deh coba aja. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya, Jose Claudio. Dan kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa, seorang anak muda berprestasi. Dan tentunya kita akan dengar cerita yang seru dari dia. Langsung aja Jessica Rosadi. Halo Jess. Halo kok, thank you udah undang aku kesini. Wow, aku juga thank you banget nih udah menyempatkan diri untuk bisa ngobrol di podcast. By the way, gimana kabar? Baik. Baik ya, puji Tuhan. Jessica sekarang kesibukannya apa aja sih? Boleh tahu nggak? Aku sekarang lagi kerja jadi konsultan struktur bangunan. Konsultan? Struktur bangunan. Struktur bangunan, oke. Itu kayak sipil gitu nggak sih? Iya, karena aku dulu backgroundnya kuliah teknik sipil kan. Kuliahnya sipil ya, okay. Terus habis itu sambil kerja juga sekarang lagi siap-siap buat aplikasi buat S2. Wow, gitu. S2? Iya. S2-nya ngambil apa tuh, Jess? Rencananya sih ngambil ini kok kemarin yang aku udah apply. Yang berhubungan sama lingkungan sih. Lingkungan? Oh, berarti ini ya beda ya sama yang kamu sekarang jalanin ya? Agak beda tapi ada intersection ya antara itu sama ya. Lingkungan. Lingkungan, berarti nanti kayak kerjanya tuh ngapain tuh kalau di lingkungan? Kan kalau sipil jelas ya, bangunan, konstruksi gitu. Kalau lingkungan mirip-mirip juga kerjaannya nanti? Iya, tapi banyak macam sih. Ada yang bisa kerjanya mungkin nanti di bagian sektor pemerintahan atau NGO yang buat policy atau enggak jadi sustainability consultant. Atau enggak mungkin kalau yang suka hobi sekolah bisa lanjut S3 juga. Wah. Itu iya pastinya banyak sih, tergantung mau yang mana. Oke. Gitu. Oke. Nah, Jess, boleh tahu nggak sih gimana perjalanan kamu nih untuk kamu bisa menuju kepada S2 nih? By the way, sebelum aku lanjut atau kamu jawab di situ, ini memang impian kamu atau gimana sih untuk S2 ini? Emang dari awal aku sebelum mulai S1 pun aku udah ngeset goal sih, pokoknya aku mau S2. Tapi di bidang ini atau? Enggak, dulu sih mikirnya udah deh bisnis aja gitu kan. Cuma kayak semakin aku, kan kalau aplikasi S2 kan mesti banyak nulis esai, mesti banyak self-reflection juga kan. Terus aku pikir-pikir enggak deh, aku lebih pengen ngambil sesuatu yang aku tertarik, dan aku tertarik banget sama all things yang sustainability kan. Makanya awal dulu aku pengen ambil manajemen, cuma aku pikir itu generik banget. Aku ngambil sustainable management deh yang lebih ke lingkungan. Gitu kan sekarang kan pelan-pelan lagi picking up the pace kan di sini. Itu sih. Oke. Nah, sekarang gimana nih? Boleh tahu nggak sih kamu menjalani proses untuk menuju S2 ini segampang itukah atau ada lika-likunya? Lika-likunya banyak sih. Banyak ya? Itu boleh dieksplor sedikit nggak sih? Apa aja yang bisa menjadi, ya apa yang harus kamu hadapi lah gitu istilahnya untuk kamu mau mencapai S2 ini? Apakah dari orang tua kamu langsung oke, dari teman-teman kamu atau keluarga kamu gimana? Kalau persiapan, mungkin kayak persiapan orang kuliah, persiapan dokumen mungkin ya, kayak belajar IELTS, habis itu mungkin ada tes-tes yang diperlukan. By the way, ini di daerah mana ya? Di negara mana nih kuliahnya? Masih mencari sih, jadi tunggu saja. Masih mencari. Oke. And then terus ya habis itu juga udah, maksudnya persiapan dokumen, habis itu juga aku yang ngomong ke orang tua aku sih. Aku emang udah sounding ke orang tua aku dari awal-awal kalau Jessie pengen nih lanjut S2. Cuma mereka awalnya kayak campur-campur, kayak iya tapi iya, enggak tapi mungkin iya, cuma mungkin buat mereka iya, cuma aku ngelihatnya iya tapi iya, enggak tapi enggak, kayak jadi kayak enggak full gitu ya? Iya, jadi aku kayak sebenarnya dalam hati sebenarnya iya atau enggak sih, gitu. Oke. And then terus gimana tuh waktu kamu melihat sepertinya kok
iya tapi enggak tapi iya gitu ya. Nah, apa yang kamu lakukan setelah itu? Maksudnya apakah kayak ngerayu-rayu mereka, ayo lu dong Pak gitu-gitu ya? Atau apa namanya, berusaha gimana gitu? Boleh diceritain nggak? Awalnya sih aku sempat sedih sih. Sedih ya? Iya sedih, tapi apa sih kok kayak aku mau ngelakuin ini tapi kok nggak didukung sih. Cuma di satu sisi aku juga berusaha ngertiin sisi orang tua aku yang kayak oh masih punya 2 adik, maksudnya perjalanannya masih panjang gitu loh. Terus ya dulu aku being me yang keras kepala dan gak mau kalah. Jadi sempet suka cekcok gitu loh kok, suka cekcok, suka berantem. Tapi mungkin titik baliknya aku inget sih waktu itu aku habis berantem sama papa mamaku. Kayak tentang masalah, pokoknya berantem mas tuh seputaran masalah inilah, masalah kuliah gitu. Terus habis itu aku ingat aku nelpon salah satu home leader kayak sambil nangis-nangis gitu, capek. Nelpon salah satu apa home leader? Home leader. Oh, okay. Waktu aku telepon Ko Agung ngambil nangis-nangis gitu, aku ingat banget. Terus waktu itu Ko Agung kayak challenge aku, misalnya udah ditenangin, didoain gimana kasih nasihat, disemangatin sudah bilang coba kamu minta papa doain kamu. Terus aku waktu itu yang baru mewek-mewek dan pride-nya terluka kayak ngapain gitu. Cuma kayak udahlah, apa sih salahnya? Akhirnya aku coba. Maksudnya ya udah, akhirnya aku minta tolong papa doain aku. Buat maksudnya biar kita sejalan gitu. Dan waktu itu aku pernah sih kayak dan itu ke papa. Kalau untuk yang ke mama waktu itu kayak akhirnya itu aku lagi proses persiapan les segala macam kan. Aku sampai kerjanya jadi part time dulu waktu itu. Karena kok nggak kepegang ngurusin semuanya. Terus aku bilang Mama lagi beres-beres, terus akhirnya waktu itu aku peluk Mama sih. Terus aku bilang, Ma, Jessie takut, gitu. Oh, terus kenapa tuh? Takutnya maksudnya takut apa? Kayak kan itu aku mikirnya, kan kayak maksudnya perjalanannya panjang gitu kan. Dan aku tuh merasa aku takut banget salah ngambil keputusan gitu loh kok. Kayak kejeblos di lubang. Dan maksudnya implikasinya kan besar secara waktu, secara biaya. Dan maksudnya aku juga nggak bisa press tombol reset dan coba-coba terus kan, gitu. Terus akhirnya aku bilang kenapa takut, nggak apa-apa doa aja gini. Terus aku baru ngeliat sih dari 2 kejadian itu ya, papa mama jadi ya lebih, mama sih terutama jadi lebih lembut, jadi kayak yaudah lebih suportif sama aku jauh. Wow. Itu sih. Wow. Boleh sedikit explore nggak waktu kamu mau datangin papa ya minta didoain? Itu kan kayak awkward nggak sih atau gimana? Kan istilahnya nih kondisinya orang tua nggak setuju gitu ya. Biasanya kalau anak-anak kan kayak mintanya tuh orang tua yang ngertiin dan ini kamu yang datangin dia gitu loh. Nah itu gimana perasaan kamu waktu itu sih? Orang tua aku, mereka selalu nge-share ke aku, mereka bukannya melarang, tapi mereka bilang untuk apa. Okay. Terus aku waktu itu kayak, aku tuh sampai akhirnya satu titik aku bilang, aku tuh capek ditanyain dan aku mesti menjawab hal yang sama terus. Jadi mungkin karena itu aku nangkepnya, mereka nggak mendukung. Gitu jadi loh. Bukannya bilang nggak boleh nih ya sebenarnya ya. Mungkin cuma dibilang intinya dia nanya tujuannya tuh apa gitu. Iya, ngapain sih gini. Terus aku udah jelasin, tapi kalau aku bisa tanya berulang-ulang, aku kayak dalam hati ya akhirnya timbul pikiran seperti itu gitu loh. Dukung gak sih gitu. Terus pas waktu datang ke papa awalnya kayak this is gonna be awkward. Pas minta didoain tuh ya? Iya, so kayak tapi jadi ya udah deh coba aja. Gitu. Oke. Itu sih. Dan waktu itu waktu kamu datang terus papa responnya gimana? Ayo nih kalau mau doa kita harus revisi dulu apa nama universitasnya ini. Yaudah, bisa udah. Oke. Gitu sih. Iya. And then setelah kamu minta doa gitu ya dari papa gitu ya. Dan apa sih yang jadi perubahannya gitu loh dari rencana kamu ini gitu? Bagaimana mereka menanggapinya tuh, ada perubahan nggak? Aku bisa ngerasain dukungannya full sih dari papa mama setelah itu. Kayak ya udah kita mencapai goal yang sama gitu. Kalau dulu rasanya kayak aku versus papa mama. Kayak we're on the different team, tapi sekarang kayak we're on the same team. Oke. Gitu. Jadi dari sini aku bisa melihat bahwa waktu kamu punya kerendahan hati, sebenarnya ada pride-nya sih waktu itu kayak kok gue mesti minta doain. Waktu si Ko Agung suruh kamu doain itu, ada pride gitu gak sih? Maksudnya kayak masa iya sih gue mesti minta doain gitu? Ada sih. Kayak aduh serius nih kayak gitu loh. Yang buat kamu akhirnya yakin mau minta didoain tuh apa? Aku kayak ya udahlah nggak ada salahnya minta tolong doain. Nggak bakal
gimana banget juga. Ya udah gitu. Apakah diomelin juga lah ya. Oh, gitu. Oke, so jadi sekarang untuk S2 kamu udah mulai berjalan ya proses persiapannya. Iya. Semua dokumen udah beres sih. Nah sekarang dengan kondisi ini kan kau bilang cukup major kan di hal ini ya. Sekarang hubungan kamu sama orang tua kamu gimana? Selain dalam hal kuliah ya, dalam keseharian atau mungkin dalam hal-hal yang mungkin kamu juga sampaikan ke mereka gitu. Apakah ada perubahan dari mereka menanggapinya gitu? Jadi kan aku kayak quick background story kan, kayak aku dulu kuliah di Malaysia kan, kurang lebih 5 tahun baru pulang. Yang S1 ya? S1-nya. Terus pas aku pulang ke sini, aku merasa tuh aku cekcok terus sama papa mama, kayak gak pernah bisa. Mungkin karena udah kelamaan di luar rumah ya. Iya. Terus kayak pulang, kayak semua pendapat mereka kayak hampir banyak yang aku tentang gitu loh. Oke. Apaan sih gak masuk akal, kayak gitu loh. Oh iya. Kayak sotoy banget, padahal masih kecil. Gitu. Terus kayak sempat ada period kayak aku gimana ya, kayak ada sih sampai satu titik kayak aku tuh ngerasa ini aku ya. Aku merasa satu titik kayak aku kok susah ya respect sama orang tua aku gitu sih. Terus tapi kayak aku inget kayak kan tapi katanya gak boleh ya. Soalnya kata firman Tuhan kan gak boleh. Iya. Kayak apa sih harus honor your father and mother gitu kan. Terus ya udah akhirnya kayak aku mau belajar buat honor dan respect mereka gitu loh. Walaupun ya maksudnya dulu kan mereka ngeliat aku sebagai anaknya, ya sekarang masih anaknya juga sih. Cuma maksudnya hubungannya sekarang udah sebagai orang dewasa semua gitu loh. Dan mungkin mereka juga masih belajar waktu itu ngeliat aku sebagai orang dewasa, dan aku udah punya pendapatku sendiri, mereka juga, dan itu nggak apa-apa gitu loh. Cuma dulu kayak semua yang beda aku ajak berantem, gitu sih. Cuma semenjak itu menurut aku sih, aku nggak tahu menurut aku mama gimana. Cuma hopefully sama. Lumayan akur sih kok. Sekarang kayak aku kadang-kadang bisa ngeliat, aku bisa lebih ngerti. Pas papa mama tuh ternyata udah seumuran. Maksudnya kesusahannya gini ya, dilemanya gini ya. Kalau dulu kan judgmental banget, aku kok gini sih, kok gitu. Jadi kalau dulu lebih kayak nuntut terus gitu kali ya. Iya, harus gini, harus gitu. Sekarang kayak ya wajar sih mereka kayak gitu karena ada alasan dada gitu. Oke, nah itu kapan kamu mulai realize itu, mulai sadar itu gitu loh, bahwa papa mama punya kesusahan begini. Kan kalau dulu kan lebih ke nuntut ya, tadi kamu bilang ya. Itu mulai bisa ada perubahan itu kapan tuh? Apakah sejak kamu minta didoain papa, terus ini, atau memang sebelumnya udah mulai ada tahap-tahap? Sebelumnya mungkin pelan-pelan ada tahapnya sih kok. Kayak ternyata jadi orang dewasa tidak semudah yang kupikirkan. Kayak gitu. Adulting is hard kayak gitu. Gitu sih. Oke. Nah Jess, menariknya adalah tadi kamu bilang kan sempat bahwa kamu diajarin atau di suggest gitu ya sama home leader kamu, yaitu Ko Agung gitu ya, untuk datengin papa kamu gitu. Kenapa kamu waktu lagi sedih itu cari home leader kamu? Kenapa kamu gak cari teman-teman kamu? Kan pasti punya teman dong yang lain. Nah, apa yang buat kamu tuh mau cari pemimpin rohani kamu? Aku butuh nasihat yang baik dan benar sih. Maksudnya aku butuh bimbingan gitu loh kok. Iya. Aku bukan cuma ingin dimengerti, tapi aku juga pengen kasih tahu harus ngapain sama saat itu. Oke. Berarti ada kesadaran bahwa kamu perlu do something ya supaya ini bisa lebih baik gitu. Iya. Bukan cuma sekedar cari teman curhat, bener gak? Iya, bener sih. Wow, oke. Nah puji Tuhannya dapat nasihat yang benar ya. Iya. Thank you konselorku. Oke. Berarti di sini menurut kamu penting dong ya yang namanya komunitas, apalagi kalau kita punya family in church gitu ya, keluarga dalam gereja Tuhan. Berarti kamu ngalamin atau mendapatkan benefit dari keberadaan kamu di dalam sebuah gereja, dalam sebuah keluarga ilahi lah bisa dibilang gitu. Banget sih. Banget ya. Aku rasa kalau aku nggak ikut Homes, rasanya aku bukan aku yang sekarang gitu. Wow, tapi kayak maksudnya, iya sih kalau maksudnya gak ada kayak Cisara, Ko Agung, Ko Yehu, yang maksudnya sabar, mau kayak istilahnya kayak bimbing kita, rasanya aku nggak bakal ada di sini sih. Dan bimbing anak-anak yang lainnya juga, gitu sih.
Tapi pernah gak sih waktu kamu dibimbing tuh sedikit kayak apaan sih ini gitu loh? Pernah sih. Pernah sih kayak gak cuma sekali 2 kali. Cuma kayak ya udah deh, kan aku yang datang untuk minta nasihat, aku harus dengerin. Oke, tapi waktu itu waktu kamu yang sempat yang tadi aku bilang kayak aduh apaan sih nih gitu ya. Nah itu berapa lama tuh kamu akhirnya mau ya udah deh gue mau dengerin juga deh gitu. Malu, aku mau ceritanya. Waktu itu pernah sih waktu itu ada lagi Homes. Terus kan pas zaman 2020 pertengahan ke akhir kan lagi banyak-banyaknya orang di PHK kan. Maksudnya orang PHK, di laid off gitu tiba-tiba. Terus waktu itu aku being the smart person that I am, enggak. Yeah. Smart. Aku malah komplain terus tentang aduh kerjaan aku gini, senior aku gini, nah. Sedangkan di waktu itu tuh ada teman Homes aku tuh yang benar-benar baru di laid off dari kerjaannya gitu loh. So, waktu itu aku langsung ditegur. Maksudnya aku langsung ditegur keras gitu sih sama home leader aku, sama Koyeho kan. Waktu itu aku kaget. Ya tegurnya gimana? Maksudnya karena kamu ngeluh-ngeluh itu? Iya kayak dia mungkin kayak dalam hati kayak wake up gitu loh. Ini ada 2 orang di sini yang aneh. Maksudnya saat itu gak ada kerjaan. Kamu yang di home kamu? Kondisi orangnya di home kamu? Okay, kamu yang ada kerjaan, ya aku tahu itu susah. Tapi ya kayak mungkin mungkin gitu sih. Iya. Kayak bersyukur dong gitu. Cuma Koyeho waktu itu ngomongnya, aku lupa sih dia kata per katanya apa, cuma tegurannya keras sih waktu itu. Terus aku ngambek 2 minggu gak mau ikut Homes. Tapi kalau gak bukan dibentak kayak dimarahin saat itu sih, mungkin aku tetap bakal kayak jadi whiny, ngomong terus ngoceh terus gitu. Wow. Berarti sangat-sangat ini banget ya, sangat-sangat apa namanya, penting, berpengaruh banget buat kehidupan kamu dari home, dari kelompok-kelompok yang ada di dalam gereja ini. Iya sih. Wow. Iya. Ada lagi nggak yang kamu lihat ada pertumbuhan dalam diri kamu ketika kamu bertumbuh dalam home? Kalau aku orangnya lumayan cuek kan. Tapi kalau maksudnya kayak ngelihat, oh ya ampun, maksudnya mereka ini perhatian banget, baik banget sama aku. Terus aku kayak merasa aku juga harus begitu. Jangan kebaikannya berhenti di aku doang. Aku mikirnya gitu sih. Jadi sekarang kamu lebih perhatian lah ya sama orang-orang yang ada di sekitar kamu. Berusaha sih. Berusaha ya. Tapi paling enggak naik dong levelnya. Jadi kalau misalnya dulu 1, sekarang udah 3 gitu. Ya kan? Iya. Oke. Nah Jess, sekarang mungkin aku mau minta kamu nih, kira-kira ada nggak sih message apa yang kamu bisa berikan kepada teman-teman nih, khususnya kalau mereka lagi konflik sama orang tua. Ya kan, mungkin kamu kan udah melewati dan sekarang kamu lebih baik gitu kan ya. Sekarang bisa ngobrol, bisa lebih mungkin sevisi dalam menjalani sesuatu gitu. Nah, kira-kira what is your message gitu buat teman-teman yang sedang mungkin mengalami seperti kamu, lagi ciong gitu sama sama orang tua. Lagi kayak berantem. Aku tahu sih ini kedengarannya agak klise, tapi kayak didoain dulu sih pertama. Setelah didoain, tanya leadernya mesti ngapain. Tapi leader kita cuma bisa ngomong, ya udah kamu masih ngelakuin gini. Cuma kan keputusan untuk ngelakuinnya di tangan kita atau di tangan kita kan. Ya udahlah, harga dirinya dibuang jauh-jauh dulu. Kayak gitu. Iya. Kadang memang gengsi sih ya kita kalau soal sama orang tua tuh kadang-kadang persoalannya gengsi gitu. Kayak apaan sih gitu. Cuma iya sih kayak ya udah belajar. Aku tahu sih it's easier said than done karena aku pun juga masih struggling dengan hal ini. Kayak ya belajar lebih rendah hati. Kayak dan yang aku ngerasain sih kayak belajar untuk benar-benar tertarik mendengarkan cerita mereka sih. Gitu sih kayak kadang-kadang iya dulu mama gini. Iya dulu papa gini. Terus kalau dulu respon aku sekarang masih sih kadang-kadang. Kayak apaan sih itu kan papa mama bukan aku. Oke. Gitu cuma kadang-kadang mungkin mereka tuh mau cerita buat ngasih kayak apa sih? Referensi kayak hey yang kamu laluin ini tuh kayak I know it's hard and I've been there gitu loh. Bukan mencoba membandingkan siapa yang hidupnya lebih merana gitu. Iya. Itu sih dan kayak apa ya? Dan aku ngerasa sebagai kan maksudnya sekarang udah dewasa kan. Papamu udah dewasa dari dulu. Tapi kayak maksudnya aku merasa harus
aku harus belajar lagi sih ngebangun hubungan sebagai antara tadi individual dewasa yang satu dengan individual dewasa yang lainnya gitu. Oke. Jadi ada perubahan ya. Kalau dulu kan kamu waktu masih kecil kayak ya dapat order aja lah, ngapain kamu kerjain sekolah apa segala macam. Kalau sekarang dengan kamu bertumbuh dewasa, mau nggak mau kamu harus mulai berpikirnya tuh lebih head to head gitu ya, lebih sesama orang dewasa gitu kan ya. Iya, dan biar kita juga orang tua kita juga bisa lihat dan kayak mendengarin opini kita gitu loh. Gitu sih. Kamu lihat nggak sih sekarang dengan kamu mulai lebih mengerti mereka, lebih apa ya? Intinya ada nggak perubahan dari mereka untuk mau mendengar kamu gitu? Orang lebih ngedengerin sih. Lebih dengerin ya. Yes, oke. Gitu. Wow, Jess, thank you banget nih buat sharing di podcast ini, dan aku percaya bisa jadi berkat buat teman-teman semua yang menyaksikan program ini. So, jangan lupa pastikan kita semua sebagai anak harus punya kerendahan hati, ya Jess ya. Iya. Jangan terlalu gengsi lah ya. Iya, dibuang jauh-jauh ke laut. Iya, buang jauh-jauh ke laut. Jadi kayak Jessica nggak sevisi, bukannya ngomel, bukannya marah-marah, tapi justru minta papanya doain. Wow, itu luar biasa banget sih. Aku tahu tuh nggak mudah gitu, karena pasti ada pride dalam hati kita, tapi waktu mau melakukan, yang penting taat sih ya Jess ya. Iya sih. Waktu kita mau taat, di situ kita bisa lihat ada hasil dari ketaatan kita. Iya juga. Iya juga ya. Oke, so jangan lupa buat Anda semua dapatkan terus update terbaru dari program Today's Message Podcast pada Instagram kita @todaysmessage, dan jangan lupa untuk klik subscribe dan juga tombol lonceng pada YouTube channel ini. God bless you, sampai ketemu minggu depan.